Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa, meskipun sudah berusaha sebaik mungkin, Anda merasa energi, kekuatan, dan bahkan hasrat vital pria Anda menurun tanpa alasan yang jelas? Bagaimana jika saya memberitahu Anda jawabannya mungkin tersembunyi dalam sesuatu yang biasa dan tampak tidak berbahaya seperti sepiring sayuran Anda? Banyak pria di atas 60 tahun menghadapi ancaman diam-diam namun kuat yang menguras tenaga mereka dari dalam, ancaman yang sering kita anggap sebagai pilihan sehat. Hari ini, kami akan mengungkap sebuah kebenaran yang hanya sedikit orang berani katakan kepada Anda. 3 sayuran yang sebenarnya dapat dengan cepat dan diam-diam menguras testosteron Anda. Tapi jangan khawatir. Saya juga akan memberi Anda kunci untuk mendapatkan kembali vitalitas dan energi Anda. Yang pertama dari sekutu yang menipu ini, dan mungkin yang paling mengejutkan banyak orang adalah kedelai. Ya, kacang-kacangan yang banyak terdapat dalam alternatif susu, tahu, dan banyak makanan olahan. Kedelai mengandung isoflavon atau fitoestrogen yang merupakan senyawa tumbuhan dengan struktur molekul yang mirip dengan estrogen manusia. Begitu masuk ke dalam tubuh, isoflavon dapat menipu reseptor hormon Anda, bertindak seperti estrogen. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan hormon pria yang rapuh, menggantikan testosteron, dan akibatnya berkontribusi pada penurunan vitalitas yang telah disebutkan sebelumnya. Sangat penting untuk mewaspadai konsumsinya. Jika fitoestrogen berikatan dengan reseptor tersebut, tubuh Anda akan memberitahu, "Hei, kita sudah cukup estrogen." Hal ini dapat menurunkan produksi testosteron alami. Bayangkan tubuh Anda sebagai sebuah orkestra. Testosteron adalah konduktor utama yang menjaga ritme dan kekuatan. Jika instrumen yang salah, fitoestrogen, mulai memainkan nada yang berbeda, seluruh keseimbangan akan terganggu. Hal ini mengakibatkan, misalnya, rasa lelah kronis, kesulitan membangun otot meskipun sudah berolahraga, dan penurunan gairah seks. Bukan hanya tahu atau susu kedelai yang Anda pilih secara sadar, kedelai tersembunyi dalam begitu banyak produk olahan dengan nama seperti protein kedelai, minyak kedelai, lecitin kedelai, atau bahkan tepung kedelai dalam roti dan makanan panggang. Itu kamuflase yang sesungguhnya. Itulah sebabnya saran saya adalah selalu baca label dengan saksama. Mencari alternatif organik dan tanpa olahan adalah kuncinya. Jika tujuan Anda adalah mengoptimalkan testosteron, meminimalkan paparan terhadap bentuk-bentuk kedelai ini sangatlah penting. Ingat, perubahan kecil dalam pola makan Anda dapat memberikan hasil yang besar bagi kesehatan hormonal dan vitalitas Anda. Jadi pertanyaannya, dengan apa kita bisa mengganti sumber protein yang kurang optimal ini? Rekomendasi saya jelas. Kembali ke alam dengan protein bersih. Bayangkan telur, ayam kampung, dan ikan liar. Telur, misalnya, merupakan sumber nutrisi yang sangat kaya. Tidak hanya protein lengkap, tetapi kuning telurnya juga kaya akan kolesterol makanan berkualitas baik, prekursor penting untuk sintesis testosteron dalam tubuh Anda. Ya, Anda benar, kolesterol makanan sangat penting di sini. Beberapa butir telur sehari bisa menjadi sekutu yang sangat baik. Ayam kampung, kaya akan asam amino esensial, dan ikan liar, seperti salmon atau sarden, merupakan sumber nutrisi yang menawarkan protein berkualitas, tinggi dan asam lemak omega-3 yang penting, untuk mengurangi peradangan dan menyeimbangkan hormon Anda. Kuncinya adalah kemurnian dan asal-usulnya. Dengan memilih makanan ini dalam bentuk yang paling alami dan tanpa pemrosesan, Anda memberi tubuh Anda fondasi sejati untuk vitalitas. Ini adalah diet yang secara sadar menghindari jalan pintas industri yang terlalu sering mengandung bahan-bahan seperti sirup jagung fruktosa tinggi atau minyak sayur olahan yang dikenal sebagai penyabot energi dan testosteron Anda. Minyak nabati olahan ini, yang banyak terdapat dalam makanan olahan dan banyak restoran, adalah penyebab utamanya. Kita berbicara tentang minyak bunga matahari, jagung, kedelai, dan kanola, yang semuanya kaya akan asam lemak omega-6. Meskipun omega-6 penting, kuncinya adalah keseimbangan. Masalah kita saat ini adalah kita mengonsumsi terlalu banyak omega-3 dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya. Ketidakseimbangan ini secara langsung memicu peradangan kronis, yang memengaruhi berbagai hal mulai dari sistem kekebalan tubuh hingga produksi hormon, seperti testosteron. Peradangan yang terus-menerus ini, yang dipicu oleh ketidakseimbangan lemak, merupakan musuh diam yang tidak hanya menguras energi dan mengganggu hormon Anda. Dampaknya meluas ke tingkat yang lebih mendasar, lapisan dalam arteri Anda,
yang dikenal sebagai endotelium. Lapisan halus ini sangat penting bagi kesehatan pembuluh darah. Peradangan kronis merusaknya, mengorbankan integritasnya, dan, yang terpenting, kemampuannya untuk memproduksi oksida nitrat. Oksida nitrat adalah molekul penting yang membantu pembuluh darah Anda rileks dan mengembang, memastikan aliran darah yang lancar. Kurangnya oksida nitrat berarti pembuluh darah yang kurang fleksibel, dan oleh karena itu, transportasi nutrisi dan oksigen yang kurang efisien. Ketika arteri Anda kehilangan fleksibilitas vital tersebut, arteri tersebut akan menjadi semakin kaku. Kondisi ini, yang dikenal sebagai arteriosklerosis, tidak hanya meningkatkan tekanan darah secara signifikan, karena jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah melalui pembuluh yang kurang elastis. Aliran darah yang buruk, akibat langsungnya, berdampak pada berkurangnya oksigen dan nutrisi yang mencapai setiap sel dalam tubuh Anda. Dan, ya, ini juga berdampak langsung pada penis, yang memengaruhi kemampuannya untuk mencapai ereksi yang kuat dan tahan lama, kekhawatiran yang wajar bagi banyak pria. Disinilah sirup jagung fruktosa tinggi, minyak jagung olahan, dan pati jagung, yang umum dalam pola makan modern kita, berperan. HFCS, khususnya, membebani hati, memicu resistensi insulin dan penumpukan lemak visceral. Faktor-faktor yang semakin memicu peradangan. Minyak jagung olahan, karena kandungan omega-6-nya yang tinggi, telah disebutkan sebagai agen proinflamasi ampuh yang merusak endotelium. Pati jagung berkontribusi pada lonjakan glukosa yang membebani sistem metabolisme, memperparah kekakuan arteri dan aliran darah yang buruk. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mengingat skenario ini, kabar baiknya adalah kita bukannya tidak berdaya. Kita punya kekuatan untuk membalikkan dan memperbaiki situasi ini dengan keputusan yang sadar. Langkah krusial pertama, seperti yang disarankan topik kita hari ini, adalah penghapusan minyak nabati olahan secara aktif dan bertahap dari pola makan kita. Saya berbicara tentang minyak jagung, minyak bunga matahari, minyak kedelai, dan minyak biji kapas. Yang tidak hanya memenuhi rak-rak supermarket dalam bentuk produk olahan, tetapi juga penggorengan dan penggorengan dalam kita. Dengan menghilangkannya, kita secara signifikan mengurangi beban peradangan yang menyebabkan begitu banyak kerusakan. Dengan apa kita menggantinya? Itulah pertanyaan kuncinya. Saya mengusulkan untuk kembali ke lemak yang telah disediakan alam selama ribuan tahun. Minyak zaitun extra virgin berkualitas baik, minyak kelapa organik, mentega murni, ghee, atau bahkan lemak alami dari hewan yang diberi makan rumput. Lemak-lemak ini stabil terhadap panas, menyediakan nutrisi penting, dan yang terpenting, bertindak sebagai anti-inflamasi alami. Dengan pemilik lemak-lemak ini, kita tidak hanya menutrisi setiap sel, tetapi juga meningkatkan elastisitas pembuluh darah dan aliran darah yang optimal, yang penting untuk kesehatan secara keseluruhan, dan, tentu saja, untuk fungsi ereksi yang kuat. Anggap saja seperti memberi arteri Anda jalur yang bersih yang dibutuhkannya. Nah, sekarang, izinkan saya memperkenalkan Anda pada pencuri diam-diam lain dalam pola makan kita, yang banyak orang tidak menyadarinya, oksalat. Senyawa alami ini, yang terdapat dalam makanan tertentu yang sering kita anggap sangat sehat, seperti bayam, bit, almond, dan kakao, memiliki karakteristik khusus. Oksalat bertindak seperti magnet kecil yang mengikat mineral penting bagi kesehatan kita, terutama kalsium dan seng, sehingga mencegah tubuh kita menyerap dan memanfaatkannya secara efektif. Bayangkan jika, meskipun Anda mengonsumsi makanan kaya mineral ini, oksalat membajak mineral tersebut sebelum mencapai tempat yang dibutuhkan. Ini penting karena seng, misalnya, sangat penting untuk kesehatan hormonal, fungsi kekebalan tubuh, dan perbaikan sel. Penyerapan mineral ini bukan masalah sepele, terutama jika kita berbicara tentang seng. Perannya dalam produksi testosteron sangat penting, dan bahkan kekurangan ringan pun dapat menyebabkan penurunan libido dan energi yang telah disebutkan di awal, atau rasa lemah yang terkadang kita alami. Seolah-olah, tanpa disadari, kita sedang menghilangkan unsur pembangun penting dalam tubuh kita. Kesehatan prostat, misalnya, sangat bergantung pada kadar seng yang optimal untuk fungsi dan perlindungan yang tepat. Ketika mineral ini kekurangan, kerentanannya meningkat, membuka pintu bagi potensi masalah. Namun inilah solusinya, sebuah trik kuliner sederhana yang mengubah makanan-makanan ini menjadi sekutu sejati. Memasak bayam, misalnya, baik ditumis maupun dikukus, secara drastis mengurangi kandungan oksalat. Panas ini memecah pencuri kecil tersebut,
melepaskan mineral yang sebelumnya tersimpan. Inspert membawa ke sangkar agar kalsium, seng, dan nutrisi penting lainnya akhirnya dapat sampai ke tempat yang dibutuhkan, ke tulang, otot, dan sel-sel Anda. Dengan demikian, seporsi bayam matang menjadi sumber nutrisi yang jauh lebih efisien. Tiba-tiba, seng tersedia untuk mendukung testosteron, libido, energi, dan, yang terpenting, untuk melindungi dan menyehatkan prostat Anda. Ini adalah perubahan sederhana dengan dampak yang mendalam pada cara tubuh Anda memanfaatkan apa yang Anda makan. Tindakan memasak sederhana ini mengubah hambatan menjadi peluang, memungkinkan tubuh Anda mengakses harta karun nutrisi yang sebelumnya tersembunyi. Bayangkan, ini bukan tentang menambah asupan nutrisi ke dalam pola makan Anda, melainkan mengoptimalkan apa yang sudah Anda konsumsi. Hal yang sama berlaku untuk sayuran berdaun hijau lainnya seperti kale atau lobak Swiss. Mengukus atau menumisnya tidak hanya meningkatkan rasanya tetapi juga melipat gandakan nilai gizinya. Tiba-tiba, sayuran ini, yang mungkin sudah menjadi bagian dari pola makan Anda, menjadi sekutu yang jauh lebih kuat bagi kesejahteraan Anda secara keseluruhan, bagi vitalitas yang ingin Anda pertahankan. Dan berbicara tentang sekutu yang kuat, kita tidak bisa melupakan bit yang sederhana namun luar biasa, atau bit merah seperti yang kita kenal di tempat lain. Akar berwarna cerah ini adalah permata nutrisi, yang dikenal luas karena kemampuannya untuk meningkatkan sirkulasi dan energi. Kandungan nitrat alaminya yang tinggi diubah menjadi oksida nitrat dalam tubuh kita, suatu vasodilator yang merelaksasi pembuluh darah, mengoptimalkan aliran darah. Bayangkan dampaknya terhadap vitalitas, kinerja fisik, dan, bahkan kesehatan seksual dan prostat secara keseluruhan. Tidak hanya itu, pigmennya, betalain, merupakan antioksidan dan antiinflamasi kuat yang menawarkan perlindungan seluler yang tak ternilai. Bayangkan oksida nitrat sebagai arsitek yang mengoptimalkan jalur tubuh Anda. Dengan merelaksasi pembuluh darah, oksida nitrat memastikan darah yang kaya oksigen dan nutrisi mencapai setiap jaringan dan organ dengan lebih efisien, termasuk prostat. Hal ini tidak hanya membantu menjaga tekanan darah yang sehat, tetapi juga mengoptimalkan pengiriman oksigen ke otot, meningkatkan daya tahan dan pemulihan. Bagi prostat, aliran darah yang lebih baik ini sangat penting untuk nutrisi dan pembuangan limbahnya, yang berkontribusi pada kesehatan jangka panjangnya. Memasukkan bit ke dalam pola makan Anda ternyata sangat mudah. Cara ideal untuk menikmati dan mendapatkan semua manfaatnya adalah dengan memakannya segar. Anda bisa memarutnya halus dan menambahkannya ke dalam salad, memberikan sentuhan segar dan renyah. Pilihan lezat lainnya adalah dipanggang dalam oven, yang menghasilkan rasa manis alami yang luar biasa dan tekstur yang lembut. Hanya dengan sedikit minyak zaitun, garam, dan merica. Bit juga sangat lezat mau dikukus kram yang membantu menjaga nutrisinya. Namun, satu hal penting, harap dan hindari bit kalengan atau yang diawetkan. Produk-produk ini seringkali mengandung natrium dan gula tambahan dan telah kehilangan banyak khasiatnya yang berharga. Mari kita selalu mencari versi yang paling alami dan segar, sama seperti bit yang memberi kita dorongan vital itu. Ada satu lagi tanaman unggulan di dunia yang patut kita perhatikan karena segudang manfaatnya, terutama untuk kesehatan hormonal dan pencegahan kanker, brokoli. Sayuran silangan ini sungguh merupakan permata nutrisi, kaya akan vitamin C dan K, serat, dan beragam fitokimia unik. Namun yang membuatnya benar-benar istimewa adalah kandungan sulforafannya. Senyawa sulfur ini, yang dilepaskan saat kita mengunyah atau memotong brokoli, merupakan sekutu yang ampuh. Senyawa ini bertindak sebagai detoksifikasi alami, membantu hati memproses dan membuang racun serta karsinogen dari tubuh kita. Bayangkan semacam regu pembersih internal yang bekerja tanpa lelah untuk melindungi sel-sel kita. Namun dampaknya lebih dari sekadar pembersihan umum. Dalam konteks hormonal, sulforafan berperan penting, terutama bagi kesehatan pria dan wanita. Sulforafan memungkinkan hati untuk memetabolisme dan membuang kelebihan estrogen secara efisien, yang terkadang terakumulasi akibat faktor lingkungan atau pola makan. Dengan memfasilitasi pembuangannya, kita membuka jalan bagi hormon lain, seperti testosteron, untuk menjaga keseimbangan optimal. Lingkungan hormonal yang seimbang sangat penting untuk energi, suasana hati, dan vitalitas secara keseluruhan. Namun bagaimana kita bisa memastikan brokoli mengeluarkan potensi sulforafannya secara maksimal? Kuncinya terletak pada cara penyajiannya.
Panas yang intens akan menghancurkan mirosinase, enzim esensial yang aktif saat dipotong atau dikunyah, dan mengubah senyawa lain menjadi sulforafan. Oleh karena itu, saya menyarankan dua metode utama. Mengukusnya selama 3-4 menit saja, hingga al dente. Dengan cara ini, brokoli tetap renyah dan nutrisi pentingnya tetap terjaga. Atau jika Anda lebih suka cara yang lebih langsung, makanlah mentah-mentah. Tambahkan parutannya ke dalam salad atau sebagai bagian dari smoothie hijau di pagi hari. Dengan cara ini, Anda memastikan potensi maksimal dari pelindung sel ini. Kini izinkan saya memandu Anda ke kerajaan alam menakjubkan lainnya, jamur. Sering diremehkan, penghuni hutan yang sederhana ini adalah permata nutrisi sejati, penjaga kesehatan kita yang tak terlihat. Kekuatan mereka terletak pada rangkaian senyawa bioaktif yang kompleks, termasuk polisakarida, terutama beta-glukan. Mereka bagaikan arsitek yang membangun dan memperkuat sistem kekebalan tubuh kita, membekalinya dengan kemampuan untuk mengidentifikasi dan melawan ancaman secara lebih efisien. Anggaplah mereka sebagai pelatih kecil yang mempersiapkan pertahanan kita menghadapi tantangan apapun. Namun keajaiban jamur lebih dari sekadar kemampuan imunomodulatorinya. Jamur juga merupakan sekutu diam-diam bagi keseimbangan hormon kita. Beberapa varietas jamur, seperti jamur kancing putih biasa, Agaricus bisporus, dan jamur reishi, mengandung senyawa yang bertindak sebagai penghambat aromatase alami. Enzim penting dalam tubuh ini dapat mengubah testosteron menjadi estrogen. Dengan mengurangi aksinya, jamur membantu menjaga kadar testosteron optimal, yang penting untuk energi, libido, dan kepadatan tulang pada kedua jenis kelamin. Mengintegrasikan penjaga hormon ini ke dalam pola makan, kita merupakan strategi yang sederhana namun ampuh. Bayangkan dampaknya. Ketika testosteron, hormon vital tersebut, dipertahankan pada tingkat optimal, perbedaan kualitas hidup kita terasa nyata. Kita merasakan energi baru, hasrat seksual, dan vitalitas yang kembali menyala secara alami, pikiran kita menjadi lebih fokus, dan kemampuan kita untuk membangun dan mempertahankan massa otot, yang penting untuk kekuatan dan metabolisme, meningkat secara signifikan. Dengan demikian, jamur, dengan memodulasi aromatase, bertindak sebagai pelindung diam-diam bagi hormon berharga ini, memastikan manfaatnya mengalir ke seluruh tubuh kita. Kita telah mengeksplorasi efek dahsyat jamur pada kekebalan tubuh dan keseimbangan hormon kita. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana kita bisa menyajikan keajaiban ini dengan cara yang praktis dan lezat? Salah satu cara favorit saya, dan yang sangat saya rekomendasikan, adalah menumisnya dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun extra virgin. Metode memasak ini tidak hanya meningkatkan rasa alami jamur, tetapi juga menciptakan sinergi nutrisi. Minyak zaitun, yang kaya akan lemak sehat, memfasilitasi penyerapan vitamin yang larut dalam lemak yang terdapat dalam jamur, sementara bawang putih menambahkan kandungan senyawa bermanfaat dan aroma yang tak tertahankan. Kita mentlak meripai persiamur menjadi sekutu sejati bagi kesehatan kita, dan memperkuat kekebalan tubuh, dan yang terpenting, mengoptimalkan kadar hormon kita dengan melindungi testosteron, yang berarti lebih banyak energi, vitalitas, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Apa cara favorit Anda untuk mengintegrasikan keajaiban nutrisi ini ke dalam pola makan Anda? Bagikan ide dan resep Anda di kolom komentar. Saya akan senang membacanya. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukainya, berlangganan kanal ini, dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan eksplorasi kami selanjutnya tentang kesehatan dan kebugaran. Dan jika Anda merasa orang lain mungkin mendapat manfaat, silakan bagikan. Seperti biasa, senang sekali bisa menemani Anda dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Sampai jumpa lagi, jaga diri Anda dan hiduplah dengan tujuan. Saya Neng Darkelina Castillo.